Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah setia memanggil dan mengumpulkan kita dalam persekutuan indah seperti ini. Marilah dengan segenap hati kita datang di hadapan Allah. Kita menaikkan doa pribadi kita kepada Allah saat itu kita sekalian. Saudara-saudara, pertolongan bagi kita pada jam kebaktian minggu pagi ini dan pelaksanaan perjamuan kudus triwulan 3 boleh jadi di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah dengan kesetiaannya menjaga melindungi karya ciptanya. Turunlah atas saudara-saudara damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang melampaui segala akal, dan dalam karya persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan terkasih, firman yang membimbing mengarahkan ibadah kita pagi ini Yehezkiel 33 ayat 8. Yehezkiel 33 ayat 8. Demikian sabda Allah. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Demikian sabda Allah. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Allah pemilik semesta alam, kami menundukkan kepala, mengarahkan hati kami kepada Engkau. Sungguh Engkau Allah yang setia, menuntun, menyertai, dan merangkul kami dengan cinta kasih. Tuhan, kami mengaku seringkali kami melupakan pelukan cinta-Mu. Kami terjerat oleh dunia ini yang merengkuh kami untuk menjauh daripada-Mu, sehingga kami nyaris kehilangan pengharapan. Kami tidak lagi mendengarkan suara panggilan-Mu, nasihat dan teguran-Mu. Kecenderungan hati kami berada dalam kesombongan, keangkuhan, kecongkatan diri kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami telah menyakiti suami, istri, anak-anak kami, sahabat, rekan sekerja. Perkataan-perkataan kami telah menyinggung perasaan mereka. Mereka tersakiti. Kuduskanlah kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan kepadamu, karena pertobatan sungguh ada pada kami. Ya Tuhan, kami mengakui kami tidak merawat lingkungan di mana kami berada. Kami tidak menatanya dengan penuh tanggung jawab. Kami terlalu banyak memiliki ide untuk melakukan berbagai hal hanya sebatas pikiran kami, tidak berada dalam sebuah tindakan nyata.
Seringkali kami hanya mampu untuk mengkritik orang lain. Tetapi kami tidak melihat diri kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang mau terlibat di dalam karya pelayanan-Mu. Tuhan, kami tertunduk malu karena kecongkakan kami, karena kami terlalu banyak menilai tetapi tidak berbuat apa-apa. Saat ini Tuhan, kami bersujud dan kami memohon uluran tangan kasih-Mu dan kuasa pengudusan-Mu menyucikan kami, melayakkan kami berada dalam persekutuan cinta kasih saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Jika demikian, pengakuan kita di hadapan Allah dan kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan sebagai hamba Yesus Kristus, dan karena kuasa jabatan yang dianugerahkan kepada kami memberitakan pengampunan dosa berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berita anugerah dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Allah. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian berita anugerah kita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pujian syukur atas anugerah ilahi, atas kehidupan kita sekalian. Marilah kita terus mewujudkan firman Allah sepanjang kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita sekalian. Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40. Kita membacakan firman Tuhan bersama-sama dengan berdiri. Kita mulai. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalu kemulah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada kitab-kitab-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu rindu akan cita-cita Allah dan melakukan sepanjang kehidupan ini. Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, kita mendengarkan sabda Allah dan marilah memohon pertolongan Roh Kudus.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah memisahkan kami dari apapun kita. kasih-Mu menyatukan kami. Ketika persekutuan boleh terjadi hari ini, kami merindukan sabda Allah. Kami memohon ya Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami menyadari dalam tuntunan Roh-lah kami memahami, kami mengerti, dan kami memiliki komitmen tidak saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Cita-citamu begitu indah menggema dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, berkati tempat ini, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk penaburan sabda Allah. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan untuk khotbah hari ini, disilakan bagi anak-anak saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini yang hendak kita renungkan bersama Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Saya membacakan ayat ganjil, sidang jemaat membacakan ayat genap. Kita bersama-sama secara bergantian. Matius 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kebahagiaan sukacita menjadi bagian hidup kita ketika dengan setia membaca, merenungkan, melakukan sabda Allah. Bapak Ibu saudara-saudara memberikan teguran terhadap orang yang melakukan kesalahan merupakan tanggung jawab kita terhadap sesama. Sekilas kalau kita melihat teks bacaan, pertanyaannya adalah, pernahkah kita menegur sesama kita atau saudara kita ketika kedapatan melakukan perbuatan dosa, atau justru kita masa bodoh? Panggilan gereja dalam salah satu pasal pengakuan iman rasuli, kita mengakui gereja yang kudus dan am. Itu berarti gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat atau teguran demi kekudusan Allah. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah perbedaan,
Entah itu perbedaan suku, bahasa, karakter, pendidikan, status sosial, dan lain sebagainya. Di satu sisi, perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang memperindah. Tetapi di sisi yang lain, perbedaan juga merupakan tantangan yang menguji bagaimana kita mensikapinya. Karena dalam perbedaan bisa saja terjadi gesekan atau konflik di antara kita yang dapat menodai kekudusan ilahi. Gereja sebagai persekutuan, di mana gereja adalah orang-orangnya, dan gereja sebagai lembaga itu adalah milik Allah yang kudus, dan gereja dibangun oleh Allah sehingga kita bisa berhimpun. Patutlah bagi gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menjaga dan mewujudkan kekudusan Allah dalam praktek hidup sehari-hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita sebagai persekutuan orang percaya maupun juga sebagai lembaga jika kita mendapati anggota gereja kita melakukan dosa atau kesalahan, di mana melakukan dosa, melakukan kesalahan itu berarti kita menodai kekudusan Allah dalam kehidupan. Teks bacaan kita diberi judul tentang menasihati sesama saudara. Ini berarti tugas gereja adalah melakukan panggilan untuk menasihati ketika kedapatan anggota persekutuan gereja yang kudus dan am itu berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Tentu tujuannya adalah untuk menguduskan Allah. Lalu dalam teks ini kita melihat ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan di dalam melakukan teguran atau nasihat terhadap sesama saudara sebagai persekutuan orang percaya. Yang pertama dikatakan menegur dengan empat mata. Artinya perbuatan kesalahan seseorang tidak dibuat dari gosip, tidak sebarkan dosa, dan saudara-saudara tidak membiarkan orang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan itu berkanjang di dalam perbuatan dosa. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merasa merepotkan diri kita. Untuk apa kita mengurusi dia? Itu urusan dia dengan Tuhan. Saudara, apabila kita membiarkan sikap kita demikian, maka tanpa kita sadari, kita pun turut melakukan kesalahan. Karena itu, panggilan untuk menegur empat mata berarti kita patut menegur, menasihati dengan tidak mempermalukan dia. Kita juga menjaga kerahasiaannya. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Saudara, kita menjaga kerahasiaan. Kita tidak mempermalukan orang tersebut. Karena bagi orang yang melakukan kesalahan, sesungguhnya ia sudah merasa bersalah. Ia sudah dituduh sendiri oleh perbuatannya. Sehingga kita diharapkan tidak lagi memperberat perasaan orang tersebut. Sehingga kita diajak untuk menegurnya dengan empat mata, face to face dengan orang tersebut.
Ketika kita tidak melakukan langsung, maka saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pertanyaan bagi kita, di manakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Oleh karena itu, ketika kita melakukan teguran empat mata, maka saudara-saudaraku, kita juga sedang berusaha supaya orang tersebut jangan sampai ia membela dirinya dan menutupi segala sesuatu. Tetapi dengan empat mata mungkin dia lebih terbuka untuk menceritakan mengapa ia melakukan kesalahan itu, mengapa ia melakukan dosa tersebut. Langkah kedua dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang yang dinasehati, ditegur, tidak mendengarkan, maka dikatakan kita harus melibatkan saksi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tahap kedua, bagaimana untuk memperkuat apa yang kita lakukan bagi orang tersebut. Kita mengajak beberapa orang untuk menyatakan apa yang sedang terjadi dalam proses nasihat dan menegur orang tersebut. Pemanggilan saksi, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan orang tersebut. Karena panggilan gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga kekudusan Allah, agar kita tidak terpisah dari persekutuan, sehingga kita patut mengembalikan orang yang berdosa itu dalam persekutuan gereja. Karena itu tanggung jawab Kristiani kita dengan melakukan apa yang namanya pastoral yang bersifat kuratif dan yang bersifat preventif, yang bersifat mencegah dan yang bersifat pengobatan, memulihkan orang tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh gereja. Bagi gereja GKS Tawangu, kita melakukan program pastoral. Ada yang bisa sifatnya pastoral empat mata, ada juga yang juga menghadirkan majelis jemaat dalam rangka penguatan yang bersifat pemulihan. Bisa terjadi hanya pendetanya sendiri atau juga sudah melibatkan majelis jemaat. Ini yang harus dilakukan gereja, baik secara lembaga maupun juga secara persekutuan orang percaya. Dalam panggilan kita sebagai jemaat, jangan pernah kita merasa takut. Kita tahu bahwa kita adalah persekutuan gereja yang kudus dan am. Yang kita lakukan bukan melihat bahwa diri saya apa sudah benar atau tidak baru tegur sama dia. Tidak. Yang kita lakukan adalah untuk kekudusan Allah. Kita tahu bahwa kita pun orang yang berdosa. Kita orang yang juga lemah dan terbatas. Tetapi panggilan kita harus kita wujudkan untuk menegur dan menasihati sesama kita. Ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita bertamengkan, namanya kita sudah berdosa begini, mau tegur sama dia. Iya, urusannya dia dengan Tuhan. Kadang-kadang ini yang kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, panggilan gereja adalah panggilan untuk menasihati, untuk menegur. Tahap yang ketiga dijelaskan dalam teks bacaan ini. Ketika langkah pertama, langkah kedua tidak dikerjakan, tidak dilakukan, tidak membuat orang itu sadar, maka saudara-saudara, ketika orang itu tidak mengakui perbuatannya, bahkan menolak untuk ditegur, maka dalam sebuah tahapan juga secara kelembagaan itu ada. Sampai pada akhirnya
dalam keputusan kemajelisan, persoalan atau masalah itu harus dibawa dalam persekutuan jemaat. Artinya, ada lagi beberapa orang yang akan terlibat untuk mendengar permasalahan itu. Dan kemudian di situ, mungkin kita seolah-olah kita mau menyebarkan persoalan orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika persoalan dibawa dalam persekutuan jemaat, dalam lingkup, kalau dalam lembaga gereja, dalam sebuah persidangan, tentu ada tujuan menolong orang ini untuk tidak hidup di dalam perbuatan dosanya. Dan yang berikut, panggilan kita sebagai persekutuan gereja yang kudus dan am untuk menguduskan Allah. Pada ayatnya yang ke-17 dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya orang, pandanglah dia bahwa memang orang yang tidak lagi, ya saya katakan beban juga tidak sampai ke situ ya. Tapi di sini dia bilang sebagai seorang pemungut cukai. Kita tahu pekerjaan pemungut cukai, dia mencari, menagih sesuatu kepada masyarakat yang terkadang juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Nah, dalam hal ini kita membiarkan dia dengan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di sini dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, bahwa memang orang ini sudah tidak bisa lagi menerima dalam kebenaran. Nah, berarti di situ ada pembiaran. Kalau dalam kata gereja dikatakan orang itu dikucilkan. Dikucilkan berarti dicoret dalam status keanggotaan gereja. Tapi sampai hari ini gereja Kristen Sumba umumnya belum sampai pada tahapan pengucilan. Masih dalam tahapan untuk mengumumkan kepada jemaat. Belum sampai pada konsep pengucilan atau dicoret, dan dia tidak akan menerima pelayanan untuk selama-lamanya sampai Tuhan memanggil. Sangka saya untuk saat ini belum dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara, tujuan mengapa sampai demikian pada tahapan yang ketiga diumumkan kepada jemaat, dan dalam persekutuan jemaat, kemudian di sini dia dianggap sebagai seorang yang belum mengenal Allah. Tujuannya mengupayakan kekudusan persekutuan gereja yang kudus dan am. Oleh karena gereja tidak berkompromi dengan yang namanya dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Seringkali ketika ada sikap gereja terhadap orang yang tidak lagi mau dengar-dengaran, orang berkata bahwa gereja tidak punya kasih. Bukan persoalan tidak punya kasih, tetapi persoalannya agar orang tersebut menyadari bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, sehingga tidak bermain-main dengan perbuatan dosa. Dan itu adalah sebuah kesempatan bagi orang tersebut untuk bertobat, sadar betul akan perbuatan dosa. Sebab dalam kekudusan itu gereja itu mengamini bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya sebagai Allah yang kudus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika potong dan salam, pertolongan kita adalah dalam kebaktian ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu mau menyatakan apa? Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan ketika ada pada tahapan pengakuan dosa, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah.
Dia adalah Allah yang kudus, dan kita membutuhkan jamahan Allah yang menguduskan kita, yang melayakkan kita untuk berada dalam persekutuan orang kudus dan yang aman. Ini yang dinyatakan oleh gereja. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada teguran, ketika ada nasihat, tujuannya apa? Ingat loh, Allah kita kudus. Kita harus berjuang untuk menguduskan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam setiap formulir gerejawi yang kamu pengakuan percaya atau sidik, selalu diingatkan bahwa mengaku ke saudara untuk mendengar nasihat teguran majelis jemaat seandainya saudara menyimpang dari kebenaran Allah. Ini tanggung jawab kita. Bukan saja karena kita orang berjabatan, tidak, tetapi juga tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikuduskan Allah untuk menegur, mengingatkan. Dan sebagai persekutuan yang kudus, kita harus menyadari ketika kita menguduskan Allah, ada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Sehingga dikatakan pada ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang nyata di dalam persekutuan orang-orang yang menguduskan Allah. Ketika ia meminta apapun dalam nama Tuhan mengabulkan. Dan yang juga dikatakan pada ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika gereja ataupun sebagai persekutuan orang percaya, kita menyatakan teguran dan nasihat itu demi kekudusan Allah, Allah mendengar. Jangan sampai ketakutan menguasai kita lalu kita sudah tak coba urus dan biar. Tapi panggilan Allah bagi gereja, Allah menuntut supaya kita saling menegur, mengingatkan, menasihati untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjaga kekudusan Tuhan itu adalah hal yang terutama dalam gereja. Sehingga janganlah menjadi gereja yang main-main dan mempermainkan persekutuan yang kudus dan aman. Gereja dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhan itu adalah kepala gereja.